لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya pada kita semua sehingga kita dapat berkumpul kembali di masjid yang mulia ini dalam rangka taqarrub ila Allah. Berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita. Berharap Allah menerima semua amalan-amalan kita. Berharap semua keluarga kita masuk jalannya Allah. Semua itu tidak akan berarti jika tidak ada kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Tak terhingga Allah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Bahkan Allah memperumpamakan seandainya pohon menjadi penanya dan lautan menjadi tintanya, kita tidak akan pernah mampu menghitung-hitung nikmat Allah. Untuk itu, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya dan takwa yang seluruh-seluruhnya. Kita jalankan apa yang Allah perintahkan dan jauhkan apa yang Allah larang dengan cara ikhlas karena Allah Ta'ala. Kita lakukan sehari-hari, setiap detik, setiap menit. Langkah-langkah kita, nafas kita, detak jantung kita, pandangan kita, pendengaran kita, langkah kita, semuanya diisi dengan nilai-nilai takwa. Karena dengan nilai takwa kita akan diberikan keberuntungan dunia sampai akhir kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak lupa salat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat-sahabatnya maupun para pengikut-pengikutnya yang mudah-mudahan kita adalah sebagai pengikut yang setia sampai akhir zaman nanti. Ya nanti Allah akan kumpulkan kita di jannahnya bersama keluarga kita dan bersama jamaah yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu kita telah meninggalkan bulan Ramadan, bulan di mana kita berlomba-lomba dalam kebaikan, mengejar pahala, melakukan semua amal ibadah yang kita mungkin semaksimal mungkin terkala itu. Beda dengan bulan-bulan yang lain, Ramadan penuh dengan amal-amalan kita, amal perbuatan kebaikan kita maupun amal kita berhubungan dengan Allah Ta'ala. 11 bulan ini adalah pertarungan kita. Ramadan adalah bulan latihan, di mana kita dipacu oleh Allah untuk melatih diri kita agar kita menjadi jiwa yang suci. Berawal dari yang suci dan menjadikan jiwa yang suci. 11 bulan ini bukan waktu yang sebentar. Perbandingannya 11 banding 1. 1 bulan kita latihan, 11 bulan kita berlomba-lomba. Di mana nanti kita akan memperoleh di akhirat nanti dengan jannahnya. Untuk itu ikhwafillah rahimakumullah, jangan sampai 11 bulan ini peluang rusaknya amalan kita itu lebih besar daripada kita beramal pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Rasulullah mengingatkan pada kita semua, Salatul muhlikat, ada 3 perkara yang membinasakan diri kita, menjadikan diri kita bukan menjadi yang suci, bahkan menjadi penyakit, membinasakan diri kita menjadi makhluk yang rusak, makhluk bahkan lebih dihina daripada binatang ternak. Bahkan na'udzubillah, kita menjadikan
manusia temannya syaitan. Na'udzubillah. Rasulullah berpesan pada kita bahwa ada 3 perkara yang dapat merusak diri kita atau membinasakan diri kita. Yang pertama adalah syuhul muta', kekikiran yang ditaati, kekikiran yang diikuti, kekikiran yang melihat, yang selalu melilit hati kita akibat cinta dunia yang berlebihan. Orang yang kikir hakikatnya tidak beriman akan adanya Allah, karena dia tidak yakin. Ada rasa ketakutan habisnya hartanya, ada rasa ketakutan jiwanya miskin, ada rasa ketakutan jiwanya susah. Padahal Rasulullah telah berjanji bahwasanya orang yang bersedekah pasti Allah akan gantikan dengan yang lebih baik di dunia sampai akhir nanti. Sedekah tidak mengurangi kita, sedekah tidak mengurangi harta kita sama sekali. Rasulullah bersabda, "Ma naqasatu sadaqatun min mal." Tidaklah sedekah mengurangi harta. Ini janji Allah dan Rasul. Maka orang pelit seakan ia tidak percaya dengan adanya Allah. Orang yang kikir, dia akan sulit untuk mengeluarkan hartanya, untuk membagi ilmunya, untuk berbuat baik amal perbuatan. Dia akan kesulitan, dia akan sulit. Bahkan ada manusia yang sulit memberikan senyuman, berat untuk melangkahkan kakinya membantu tetangga. Seakan dia menganggap kalau dia mengeluarkan hartanya, ilmunya, bahkan tenaganya, dia akan jatuh miskin, dia akan jatuh sakit, dia mungkin kehabisan ilmunya, akan jadi bodoh. Padahal tidak. Demikian justru sebaliknya. Ikhwan fillah rahimahullah, orang yang bersedekah, orang yang berinfak, mereka didoakan oleh malaikat agar diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa setiap hari ada 2 malaikat yang turun ke bumi. Yang satu berkata, Allahumma ati munfiqan khalaqa, Allahumma ati munfiqan khalaqa. Ya Allah, berikan ganti bagi orang yang berinfak. Yang satu lagi malaikat mengatakan, Allahumma ati mumsikan fatarafa. Ya Allah, binasakan orang-orang yang kilit, yang pelit. Binasakan orang-orang yang kikir. Dia tidak sadar bahwasanya pelit itu hakikatnya adalah merusak dan membinasakan hartanya. Orang yang kikir dengan ilmunya akan binasa dari kekikirannya. Ilmunya bukannya malah bertambah atau bermanfaat, tapi malah ilmunya akan hilang jika tidak berbagi. Hartanya pun sama. Jika kita tidak menginfakkan atau bersedekahkan, Allah akan tenggelamkan, akan habiskan. Begitupun dengan ketenaga kita. Kita tidak bisa berbagi dengan harta. Kita tidak bisa membagi dengan ilmu, tapi kita masih bisa berbagi dengan tenaga. Untuk itu, yang tidak memiliki ilmu banyak, yang tidak memiliki harta banyak, masih Allah berikan tenaga yang kita ada. Maka dari itu berapa banyak orang-orang yang pelit kemudian mereka mudah terkena penyakit tensi, ikhlas juga, bahkan sampai melupakan darah orang-orang yang dia dengki. Na'udzubillah. Perkara pertama yang Rasulullah ucapkan ini adalah perkara kikir. Seorang muslim yakin akan kehidupan akhirat. Seorang muslim mukmin yakin bahwa kalau ia bersedekah, maka Allah pasti berkahi hartanya dan bahkan ditambah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, kata Rasulullah, hawa muttaba'a, hawa nafsu yang diikuti. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwasanya manusia yang paling sesat di dunia adalah mereka yang mengikuti hawa nafsunya. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Siapakah yang paling sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Surat Al-Qasas ayat 50. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa orang yang mengikuti hawa nafsu, mempertuhankan hawa nafsu, maka Allah sesatkan di atas keilmuan. Allah tutup mata hatinya.
telinganya dan matanya, sehingga tidak lagi bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Afawaita man ittakhadha ilahahu huwa wa adallahu Allahu ala ilmin ila ayat. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang mempertuhankan hawa nafsunya dari Allah dan Allah sesatkan ia di atas keilmuan? Ilmu yang banyak itu percuma dan tidak akan ada manfaatnya apabila pelakunya senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Seorang yang mengikuti hawa nafsunya dan beragama sesuai dengan hawa nafsu, orang seperti ini akan sulit kembali kepada kebenaran. Bahkan jika ditegakkan dengan dalil 1000 dalil, tidak akan mengakui kebenaran itu. Karena yang ada di pikirannya adalah hawa nafsunya. Maka kewajiban kita, saudaraku, ikhwatilah rahimahullah, untuk menundukkan hawa nafsu sesuai dengan kitabullah dan sunnatullah. Karena sesungguhnya sebab utama sesatan manusia dari jalan Allah adalah ketika ia lebih mengedepankan hawa nafsunya dan akalnya di atas kitabullah dan Rasulullah. Semua dikalahkan jika hawa nafsunya lebih unggul. Manusia mempunyai hawa nafsu, tapi tidak boleh melebihi, tidak boleh kebablasan. Karena jika hawa nafsunya lebih parah, lebih melebihi dari segala-galanya, maka Allah dan Rasulnya pun bisa ditentang. Sehingga agama dipermainkan sesuai dengan keinginan dan hawa nafsunya. Maka orang yang menjadi hawa nafsu tidak akan pernah bisa tunduk kepada Allah. Dia tidak akan mampu menghambakan dirinya kepada Allah secara sempurna untuk mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah dan kami taat. Perkara yang paling berat baginya, kata-kata sami'na wa ata'na tidak akan pernah dituruti, karena orang yang tinggi hawa nafsunya lebih tinggi dibandingkan mendengarkan dan mentaati. Sehingga akhirnya ketika beragama ia pilih-pilih sesuai dengan selera dan kepentingannya. Inilah orang yang paling sesat di dunia. Dia beragama sesuai dengan hawa nafsunya, bagaikan makan di restoran Padang, ikuti apa yang seleranya. Agama tidak bisa seperti itu. Untuk itu ikhwafillah, kita harus sami'na wa ata'na terhadap apa yang Allah perintahkan dan apa yang Rasul ajarkan. Yang ketiga yang dapat membinasakan diri kita adalah wa'ijabul mar'i binafsi, kekaguman terhadap dirinya sendiri. Ujub, seorang merasa bangga dengan dirinya, hingga dengan hartanya, jabatannya, dan kedudukannya bangga dengan ada dirinya. Bahkan ada orang yang membanggakan dengan amal soleh. Dia merasa bangga dengan bahwa dia adalah orang yang paling soleh di kompleknya. Dia paling bangga dan membanggakan dirinya kalau dia paling banyak ibadahnya. Tidak ada rasanya orang sesoleh itu di masjid itu. Manusia seperti ini dapat merusakkan dirinya sendiri. Perkara ini, saudara-saudara sekalian, adalah perkara yang membatalkan amalannya. Tatkala kita menyebutkan, tatkala kita merasa bangga walaupun tidak menyebutkan, maka amalan-amalan itu bisa berguguran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law lam takunu tudnibuna khasitu 'alaikum ma huwa akbaru min dzalik." Tujuh. Bagaimana pendapatku tentang orang yang kalau kalian tidak berbuat dosa, maka akan khawatir kalian tertimpa dengan perkara yang lebih berat dari dosa itu, berbangga dengan banyaknya ibadah. Ikhwanillahi rahimahullah, begitu beratnya sifat ujub ini, begitu merusaknya diri kita. Karena semua amal ibadah yang kita lakukan akan sia-sia tatkala kita hanya sesaat melakukan sifat ujub atau berbangga diri. Ikhwahullah, seseorang yang merasa ujub dengan kendaraannya, seseorang yang merasa ujub dengan hartanya, dengan dirinya, ia terancam diajak dalam kuburnya.
Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang berjalan dan ia merasa ujub dengan rambutnya yang bagus dan pakaiannya yang indah, tiba-tiba Allah tenggelamkan ia ke dalam bumi dan ia terus diazab sampai hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Ada orang yang punya kendaraan yang sangat mewah dan mahal, kemudian dia mengendarai dengan penuh rasa ujub dan kesombongan. Hakikatnya benda itulah yang akan terjerumus dia ke dalam api neraka. Ada orang yang bangga dengan ilmunya, maka dia merasa bahwa titelnya lebih tinggi. Dia sudah doktor, bahkan profesor. Dia bangga merasa merendahkan orang sekitarnya, maka dia akan ditenggelamkan oleh Allah dengan ilmunya yang ada. Ikhwafillah rahimahullah, seorang muslim tak layak untuk merasa ujub dan sombong dengan hartanya atau kelebihannya, karena sesungguhnya semua itu adalah pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Untuk itu ikhwafillah rahimahullah, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak menjadi orang-orang yang kikir, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu kita. Lebih besar hawa nafsunya dibandingkan hati kita yang netral, yang mengikuti kitab Allah dan sunnatullah. Dan kita berlindung pada Allah agar tidak bersifat ujub. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ظالمين منافقين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.